Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel kesiapan tanggap bencana banjir tahun 2020-2021 di Polda Metro Jaya. Apel diikuti oleh Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya TNI, serta para jajarannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel pagi yang digelar di lapangan promoter di Ditlantas Polda Metro Jaya. Sejumlah jajaran TNI dan Polri hadir dalam apel kesiapan pencegahan banjir di DKI Jakarta tahun ini. Anies mengatakan, kawasan DKI Jakarta memiliki 13 sungai alami. Keberadaan sungai ini menjadi salah satu faktor terjadinya banjir dari hulu. Anies menegaskan akan melaksanakan penanganan banjir dengan 3 tahap, yaitu siaga, tanggap, dan galang. Kita memantau terus. Bila di kawasan hulu terjadi hujan yang amat lebat, kita siaga di Jakarta. Bila BMKG mengumumkan bahwa akan terjadi hujan lokal yang lebat, maka Jakarta siaga. Dan kita tanggap ketika terjadi mulai genangan, ketika terjadi mulai banjir, maka respon cepat harus kita lakukan. Yang ketiga adalah galang, karena kita harus menggalang seluruh kekuatan. Anies mengatakan penanganan bencana banjir, terutama kepada korban banjir, akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kawasan DKI Jakarta masih memiliki angka yang tinggi dalam kasus COVID-19. Proses evakuasi serta posko pengungsian akan menjadi sorotan karena berpotensi akan menciptakan kerumunan orang. Anies mengatakan tahun ini seluruh posko pengungsian akan menerapkan protokol kesehatan. Sudah siapkan prosedur untuk 1. Evakuasi, 2 adalah tempat pengungsian mengikuti protokol kesehatan. Jadi di tempat-tempat yang biasanya hanya dipasang 1 tenda, maka kali ini tendanya harus akan lebih banyak lagi supaya jumlah mereka yang berada di dalam 1 tenda itu mengikuti ketentuan protokol kesehatan. Pada awal tahun 2020, Jakarta tercatat mengalami curah hujan tertinggi selama 150 tahun terakhir. Untuk itu, kesiapsiagaan pihak Pemprov DKI, TNI, Polri, serta masyarakat diharapkan agar dapat menghadapi musim penghujan tahun ini. Dari Jakarta, Gemma Tanjung, Suari Tiasa, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait antisipasi banjir Jakarta, kita akan langsung bergabung dengan pengamat tata kota, Mas Nirwono Yoga. Selamat siang, Mas Nirwono Yoga. Selamat siang, Mbak Yana. Apa kabar? Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, tadi Gubernur Anies Baswedan sudah melakukan beberapa hal untuk menyiasati tanggap darurat banjir nanti. Menurut Anda, tanggapan Anda seperti apa dengan langkah-langkah Gubernur kali ini? Ya, kalau kita lihat secara umum langkah yang disiapkan langkah standar ya, artinya tidak banyak perubahan. Artinya juga bagi warga Jakarta harus siap menghadapi banjir untuk akhir tahun dan awal tahun 2021. Karena secara signifikan tidak ada perubahan signifikan dalam hal antisipasi banjir ya. Kegiatan rutin yang dilakukan pun lebih kepada kegiatan rutin pengerukan saluran air dan sungai. Tetapi tidak ada terobosan signifikan, misal umpamanya dikatakan ada 13 sungai. Nah, 13 sungai ini kan selama 3 tahun terakhir ini berhenti untuk penataannya, untuk naturalisasi, normalisasi belum jalan, belum ada program relokasi. Artinya sungainya yang masih itu aja. Ya, artinya pemukiman di bantaran kali bisa dipastikan begitu hujan lebat, banjir kiriman dan pemukiman tersebut akan terdampak banjir. Ya, tempat evakuasi harus disiapkan juga dengan protokol kesehatan. Saluran air dengan banjir lokal kemarin ya minggu lalu mamanya. Ini kan saluran airnya yang harus direvisi secara total. Artinya juga penyediaan pompa yang akan disediakan tidak akan banyak membantu penanggulangan banjir. Oleh karena itu, suka tidak suka masyarakat Jakarta harus realistis di akhir tahun 2020 dan 2021 harus siap menghadapi banjir yang terjadi sama dengan awal tahun ini ya. Oleh karena itu tempat evakuasi yang harus dibutuhkan. Kalau ingin bebas banjir, maka pembenahan bantaran sungai harus dilakukan secara besar-besaran, saluran air harus direhabilitasi sebaik-baiknya, situ dan embok harus direvitalisasi dengan baik. Kalau ingin benar-benar Jakarta bebas banjir, Bana. Nah, Mas Nirwono, kendala utama banjir DKI Jakarta yang saat ini belum juga bisa ditangani dari dulu sampai sekarang apa sih? Ya, sebenarnya langkah-langkah sudah ada, tetapi tidak ada action untuk melaksanakan. Contoh, namanya pembenahan sungai, ya. Pada waktu era Pak Ahok sudah ada program normalisasi, tetapi di zamannya Pak Anies karena perbedaan pendekatan naturalisasi, sampai dengan tahun ketiga ini belum bisa dilakukan karena masih berbeda konsep. Sementara dari Kementerian PUPR belum bisa melakukan
penataan bantaran sungai karena belum ada program pembebasan relokasi pemukiman di bantaran kali. Artinya 3 tahun ini tidak ada pembenahan signifikan bantaran kali. Artinya juga bisa dipastikan seluruh pemukiman yang ada di bantaran kali akan terdampak banjir di akhir tahun ini. Jadi itu risiko yang diterima, tetapi tanpa ada terobosan pembenahan bantaran kali bisa dipastikan banjir kiriman akan berdampak. Kemudian yang kedua yang kemarin ya juga banjir lokal. Karena hujan lokal, saluran drainase kita buruk, akhirnya banjirnya banjir lokal. Saluran drainase juga baru 33% yang dibenahi. Sementara PR 67% ini belum dibenahi. Kita bisa lihat langsung masyarakat bagaimana saluran air kita isinya lumpur, kemudian tumpang tindih antara kabel dan pipa di dalam. Tanpa ada perbaikan secara menyeluruh saluran air, maka banjir lokal tetap akan terjadi. Pompa hanya membantu, bukan menyelesaikan masalah. Jadi dengan pengadaan penambahan pompa pun nanti ini hanya penanganan sesaat. Kalau kita ingin bebas Jakarta banjir, maka harus ada perubahan signifikan dalam hal penataan kota seperti pembenahan sungai, penataan rehabilitasi saluran air, dan perbaikan seluruh situ dan embung waduk Jakarta. Itu yang harusnya dilakukan. Ya, oke, itu yang harus dilakukan dan ini situasinya di tengah pandemi juga kita berharap sudah selesai nanti jika banjir Jakarta terjadi. Masih ada waktu 3 bulan untuk kemudian mengantisipasi dan merombak lagi kebijakan. Apa saran Anda? Ya, dengan kondisi 3 bulan tentu tidak banyak yang bisa kita lakukan ya. Artinya pertama pastikan dulu tempat pengungsian dengan evakuasi bencananya dengan siap dengan menerapkan protokol kesehatan. Artinya tempatnya harus lebih besar. Kemudian pastikan higienis ya dan protokol kesehatan ini sangat ketat. Yang kedua yang tidak kalah penting, kegiatan rutin harus dioptimalkan. Tadi seperti pengerukan saluran air dan sungai serta waduk harus dilakukan optimal. Tetapi yang perlu saya ingatkan bahwa itu tidak menyelesaikan masalah. Maka di tahun 2021 kita menunggu tindakan aksi nyata dari gubernur untuk menyelesaikan tuntas masalah sungai. Seperti pembenahan sungainya, pembenahan situ dan waduk, dan saluran air secara menyeluruh. Tanpa itu tidak akan banyak perubahan dalam hal penanganan banjir di Jakarta, Mbak Yana. Baik, terima kasih Mas Nirwono Yoga untuk informasi dan ulasannya pada siang hari bersama kami.